Tes cek sound. Ya, kembali lagi teman-teman di channel ini. Hari ini ada kabar yang memang cukup lumayan mengejutkan namun terprediksi sebetulnya ya. Jadi Bitcoin kali ini mengalami koreksi lagi dan koreksinya lumayan cukup dalam ya. Oke, kita lihat di CoinMarketCap. Nah, Bitcoin mengalami penurunan dan mayoritas saat ini juga koin-koin lain sedang mengalami penurunan. Nah, di sini kalau kita lihat volume atau perdagangan per 24 jam di sini terlihat mayoritas turun ya, kecuali memang stable coin aja. Di sini ada USDT, kemudian USDC. Nah, sisanya di sini masih mayoritas turun ya. Oke, kemudian kalau kita lihat di Crypto Bubbles, nah di sini makin kelihatan lagi untuk daily, market cap daily atau penurunan daily di sini merah semua ya. Apalagi kalau kita lihat di sisi meme token atau token-token micin, ini turunnya lebih dalam dari token-token biasa ya. Kita lihat di sini ada PP, kemudian Wave, ada Dogecoin juga, Floki. Di sini rata-rata hampir ya 17% lah rata-rata. Jadi penurunannya cukup tinggi setelah kemarin memang mereka ini naik lumayan tinggi ya. Namun kalau kita lihat di sini untuk per hour di jam sekarang di jam 11.45 tepatnya saat videonya di shoot, mereka sudah mulai sepertinya naik kembali ya, atau mungkin bounce back di time frame per hour. Nah, kalau kita lihat, kita masuk ke market outlooknya Bitcoin. Jadi kita lihat di sini penurunannya terjadi di jam berapa ya? Nah, kalau kita lihat di time frame daily, di sini ada satu candle. Oh, ini satu. Nah, di sini ada satu candle bearish ya, yang begitu dalam. Di sini strong candle bearish. Dia terjadi di hari ini ya. Kalau nanti kita lihat di time frame per jamnya. Namun kalau kita cek dia saat ini sudah mulai mantul ya. Sudah mulai bounce back di area supply and demand. Nah, di sini sudah saya gambar support, dan juga di sebelumnya saya di sini memang telah menandai nih bahwa ini adalah area bakal bounce back atau area supply and demand ya. Nah, di sini ketika penurunan di beberapa kali ya di minggu ini atau di bulan ini, Bitcoin sempat batuk. Nah, bounce back-nya di area tersebut. Nah, kali ini mungkin atau semoga ya dia bounce back lagi di area tersebut nih. Di sini sudah menunjukkan juga sebetulnya dia sudah mau bounce back. Kemudian kalau kita lihat di time frame yang lebih dekat, di time frame per 1 jam ya. Kita coba lihat. Jadi penurunannya dari jam berapa nih sebetulnya nih? Oke, ini 15 Maret, Sabtu, 19 Maret. Ya, kalau kita lihat sebetulnya kalau di time frame per 1 jam ini tidak terlalu menonjol ya penurunannya. Penurunan dari mulai dari jam 8 kemarin malam, kemudian turun terus sampai saat ini. Nah, kalau kita lihat di sini sudah ada bounce back dia dari support ya. Namun kita harus tetap menunggu candle konfirmasinya ya. Di sini karena penutupan candlenya masih 11 menit lagi, artinya ini jam 12 pas. Nah, itu candlenya akan menuju ke mana? Oke.
Kalau misalkan dia berhasil atau gagal bounce back, mungkin dia akan menuju ke area. Coba saya lihat dulu. Di sini harusnya ada support ya, mungkin bisa ke area sini, ke area harga 62, namun sepertinya ya paling terjauh ke situ sih harusnya. Juga di sini nanti dia akan ketemu dengan indikator Bollinger Band-nya di lower band. Jadi sepertinya kalau misalkan dia breakout atau masih melanjutkan tren bearish-nya, ketika dia breakout dari support ini, mungkin dia akan turun terus sampai ke 62.000. Nah, di sini mungkin akan jadi titik terkuat, mungkin dia akan memantul lagi. Dan mungkin kalau misalkan dia berhasil breakout kembali ke bawah, nah dia paling jauh mungkin akan ke 58.000. Kalau saya lihat sejauh ini sepertinya dia akan masih bounce back di area sini di 64.000, karena indikator menunjukkan juga sudah oversell ya, sudah di area titik jenuh dua, jadi harusnya beli. Oke, jadi saya juga lihat postingan tadi di Twitter, jadi memang penurunan ini terjadi memang disebabkan oleh institusi yang melepas barang ya, atau menjual koinnya seperti ya BlackRock, ada di institusi besar. Namun beberapa orang melihat atau sebagian atau kebanyakan orang besar lah ya, melihat penurunan ini sebagai opportunity yang lebih bagus ya, karena di setiap kenaikan memang wajarnya harus seperti itu ya. Jadi setiap kenaikan harus ada namanya retest sebelum dia naik lebih tinggi ya. Jadi ketika naik harus selalu ada retest untuk naik lebih tinggi. Ini juga sebetulnya menjadi PR atau tantangan untuk kita sebagai retail menghadapi institusi besar. Jadi ketika ada Bitcoin crash seperti ini, harusnya kita sebagai retail jangan malah takut ya, jangan malah cut loss. Kalau cut loss artinya sama seperti kalian atau trader retail menjual ke institusi besar. Institusi besar yang akan jaring kembali Bitcoin kita. Jadi institusi besar akan selalu menang ya, beli di murah, jual di mahal, beli di murah, jual di mahal. Nah, harusnya ketika retest atau reject seperti ini, nah ini kesempatan kita sebagai retail untuk masuk ya. Jadi nanti mungkin pasar Bitcoin akan didominasi oleh retail, itu kan akan cenderung lebih aman oleh pengurangan harga. Jadi sebetulnya ini memang kalau dibilang siklus ya ini siklus juga ya. Jadi harusnya tidak khawatir dan mungkin bisa nambah muatan. Oke, gitu aja. Nah, ini juga oke. Untuk Bitcoin ini jadi turun sekitar berapa persen? Sebentar, saya coba cek. Khususnya di hari ini aja. Sempat turun sampai ke minus 6%-an lah, 6%. Nah, saat ini udah running lagi, udah minus 3%. Ini juga tentu berdampak ke altcoin lain pasti akan turun lebih jauh dari Bitcoin. Di untuk teman-teman mungkin bisa hold dulu atau jangan dulu lihat exchange atau aplikasi tradingnya. Ini slow dulu aja. Ini memang siklus yang sangat wajar menurut saya. Kalau untuk teman-teman yang memang punya modal, boleh juga untuk tambah muatannya. Oke, itu aja video singkat kali ini. Terima kasih sudah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.